Dalam pemeriksaan tersebut, saya bersama tim kami mengetahui ya bahwa korban telah dimakamkan kurang lebih selama 10 hari, sehingga hasil temuan kami memang secara kesimpulan aja izin Bapak, jadi kesimpulannya memang jenazah almarhum sudah dalam kondisi decomposition lanjut ya, jadi sudah pembusukan lanjut. Di mana beberapa kulit di daerah wajahnya, kemudian leher, dada itu tampak sudah menghilang sebagian karena proses pembusukan. Kemudian pada kulit di daerah lain tidak kami temukan ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian pada tulang belulang dari korban almarhum juga tidak kami temukan adanya patah maupun retak ataupun hal-hal sifatnya perdarahan atau resapan darah, tidak ada. Kemudian untuk membantu proses penyidikan, seperti yang ketahui ada indikasi adanya tenggelam atau tidak, tentu biasanya di kedokteran forensik itu kami akan menilai apakah untuk jenazah yang masih segar ya, biasanya kami melihat apakah kondisi tubuhnya itu basah, kemudian biasanya kalau orang terendam lama dalam air itu ada tanda-tanda terendam seperti nanti keriput atau mungkin kita sebut sebagai washerwoman's hands di telapak tangan maupun di telapak kakinya. Kemudian juga anggota tubuhnya dingin, kemudian juga biasanya keluar busa halus atau froth ya dari lubang hidung atau dari mulutnya gitu. Itu biasanya dinilai dari awal saat korban beberapa saat setelah dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Namun seperti yang kita ketahui bahwa saya melakukan pemeriksaan bersama tim setelah 10 hari korban meninggal, sehingga tanda-tanda tersebut tidak kami temukan. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk lanjut, sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Untuk pemastian tenggelamnya kami harus mengambil organ dari sumsum tulang, yaitu jadi tulang pahanya kami ambil untuk dilakukan pemeriksaan destruksi asam atau nanti kita periksa adanya tumbuhan air di dalam sumsum tulang tersebut gitu. Mengapa harus diambil? Karena memang di setiap air menggenang, baik itu air tawar maupun air asin, pasti akan ada tumbuhan airnya, yaitu berupa ganggang ataupun diatom. Jadi fokus kami pada saat ekshumasi itu pun itu yang kami cari, karena kalau untuk mencari adanya air dalam lambung atau usus atau mungkin parunya ngembang itu agak susah mengingat kondisi korban sudah 10 hari dimakamkan. Sehingga pada saat malam itu juga kami langsung ke Puslapfor Barreskrim Polri di Sentul, kami melakukan pemeriksaan destruksi asam dan di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Nah, pemeriksaan yang kami lakukan adalah meliputi pemeriksaan alkohol, kemudian pemeriksaan arsen, kemudian pemeriksaan cyanida, pemeriksaan merkuri, pemeriksaan pestisida, dan pemeriksaan obat-obatan berbahaya dari organ hati milik korban. Dan hasil pemeriksaan kami menggunakan 6 tahap, yaitu pemeriksaan secara konway, kemudian good set, kemudian GC, kemudian ion kromatografi, kemudian pemeriksaan GCMS dan LCMS. Kesimpulannya yaitu hasil pemeriksaan organ hati korban adalah negatif, tidak ditemukan senyawa berbahaya di korban. Mungkin dari itu hasil pemeriksaan kedokteran forensik ditambah tadi diperkuat dengan Puslapfor dari Tokling bahwa memang tidak ditemukan adanya bahan-bahan atau senyawa yang bersifat racun yang dapat kita asumsikan menjadi sebab kematian korban, sehingga urutan pertama itu sesuai kondisi meninggal akibat tenggelam, itu yang kami pikirkan di bidang kedokteran forensik. Selama pemeriksaan psikologi forensik tersangka cukup kooperatif, itu yang pertama, dan kedua tersangka memiliki status mental yang relatif memadai. Dia datang dengan kesadaran penuh, dapat memahami pertanyaan diberikan dan menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi, termasuk juga tidak ditemukan ada indikator gangguan jiwa yang berat, tidak ditemukan ada indikator gangguan memori, sehingga dengan indikator tersebut secara umum tersangka ini memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya habis pikir gimana pikiran dari tersangkanya, karena itu ternyata
ternyata kan orang terdekatnya dari Tamara gitu ya, dan dia juga punya anak gitu. Kenapa tiba-tiba kok bisa melakukan hal yang kejam seperti itu? Kalau buat saya pribadi, saya seorang ibu, pastinya saya sedih banget, prihatin sekali ngelihat kejadian seperti ini. Dan kita harus ya benar kalau dibilang mau dicek apa sih namanya istilah, pikirannya, psikologisnya, itu harus menurut saya pengen tahu apa motifnya sampai kejadian seperti itu. Kalau masalah dendam ya buat saya harusnya bisa diselesaikan segala sesuatu dengan baik-baik, dengan ngobrol, bukan anak orang gitu. Ya, pertama ucapkan berduka cita atas meninggalnya Adinda dan Teh. Ya doakan semoga arwah beliau langsung masuk surga karena masih baby, masih kecil ya. Dan yang pasti pengadilan akhirat itu jauh lebih adil gitu. Kalau sekarang kan masih bertanya-tanya, masih menduga, terduga ataupun tersangka. Nah, yang yakin apalagi dan kan masih kecil dan yang belum punya anak kecil gitu ya, bisa merasakan betapa hancurnya hati seorang ibu ditinggal pergi oleh putra saya. Ya, harapan aku semoga Tamara ya satu harus tegar, kedua semoga tidak sampai kena pasal kelalaian, karena apapun itu dia sudah menitipkan anak, ya kan tiba-tiba anaknya juga mengakibatkan dititipin sama orang akhirnya meninggal, itu bisa masuk dalam pasal kelalaian gitu, dan ini berbahaya sekali karena bisa-bisa nanti Tamara juga ikut masuk di penjara gitu. Itu yang aku lagi jaga-jaga, semoga tidak sampai segitunya gitu. Sepanjang belum terbukti di pengadilan, kita belum bisa mengejudge ya Mas ya. Kalau misalnya masih diduga, ya semoga memang semoga tidak benar, tapi even kalaupun benar pun itu amat sangat disayangkan ya. Jikalau benar, motif apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada orang yang begitu kejamnya meninggalkan anak kecil yang tidak berdosa apapun. Oh, itu dosanya Mas berlipat-lipat pasti. Kita tidak berbicara membunuh nyawa seseorang, kita mencubit aja itu dosa. Menyakiti hati seseorang pun itu dosa, apalagi ada motif yang terselubung dan dengan sengaja meninggalkan anak kecil, itu amat sangat dosa. Dan jikalau benar, Nyai juga amat sangat tidak bisa mentolerir ya, amat sangat marah. Dan semoga pengadilan Bapak Hakim, Bapak Jaksa bisa mengadili seadil-adilnya. Aduh, itu miris banget, sedih, sempet lemes seharian karena kebayang gimana rasa dukanya. Kebetulan juga itu maksudnya aku masih kenal pula gitu sama yang jagain terakhir, yang sekarang lagi, maksudnya jadi itu kesedihan yang besar banget pasti buat keluarga dan buat semua pihak. Sangat gimana ya, ikut berbelasungkawa. Sempet cek juga ke Bang Sandy kan, karena kebetulan aku lihat megang menemani ibunya Danti juga, jadi ya sempat mengucapkan belasungkawa dan semangat untuk proses yang emang mau nggak mau harus dijalani gitu kan, supaya semuanya bisa berjalan lancar gitu aja sih. Aku lihat aja nggak tega, aku nggak mau baca, udah aku nggak mau baca ya. Jadi Mandala ini kalau ngelihat anak kecil dia paling nggak tega, kalau sampai anak kecil kasihan gitu. Iya, apalagi seperti itu, astagfirullahaladzim, salah apa gitu. Dia nggak salah gitu loh, kenapa harus dilibatkan seperti itu. Tapi ini kan belum ketahuan ya motifnya apa, ininya apa. Iya. Tapi apapun itu, maksudnya dirimu melihatnya gimana Mbak? Ya, keji sih Ki, maksudnya gini, kalau emang itu dia sengaja menenggelamkan, sengaja menghilangkan nyawa, itu ya keji banget. Apalagi aku lihat ada video yang lain bahwa dia tuh kan sama anaknya juga kan, pelakunya sama anaknya, yang tersangka ini sama anaknya juga. Berarti kan di depan anak ya dia melakukan itu. Iya. Jadi kalau memang disengaja melakukan itu, berarti ini direncanakan. Ya, kalau memang benar direncanakan, itu harusnya dihukum mati. Ya, nggak ada ampun sama sekali. Ya, apalagi kalau orang melakukan sampai ditenggelamkan gitu, biasanya dia kan cari tempat yang sepi, ya kan? Tapi itu kelihatan CCTV. Nah, ada CCTV, mungkin dia nggak sadar. Karena di kolam renang itu memang di beberapa sudut ada CCTV, ya. Tapi kalau dilihat di situ kan sepi, nggak ada orang. Nah, apakah itu disengaja atau tidak?
Kita kan nggak tahu. Aku nggak akan percaya sama siapapun ya. Jadi kalau misalnya Dante dititipkan oleh sang pacar dan ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan, ya itu seharusnya ada preventif. Jadi pencegahannya adalah kalau bagi dirinya pribadi tidak akan menitipkan babysitter kepada pacar, kepada siapapun yang rasa ya itu bukan keluarganya, kecuali kakaknya, kecuali sepupunya, itu akan dititipkan. Tapi kalau misalnya yang tidak ada darah dagingnya, tidak akan percaya. Itu dia ya, namanya orang kalau sudah pikirannya diliputi kejahatan, udah kayak ketutup segala sesuatu, nggak bisa mikir jernih. Kalau orang itu dalam keadaan emosi, itu harusnya jangan bertindak apapun. Diam aja di rumah, berdoa sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, supaya pada akhirnya ketemu sama orang yang mungkin bermasalah sama dia, bisa ngobrol dengan enak, dengan nyaman. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Total saksi yang sudah kita periksa sebanyak 23 orang, yang mana dari 23 orang tersebut kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli forensik. Sejauh ini baik dari keluarga korban, kemudian dari pengelola kolam renang, termasuk security maupun manajemen kolam renang, kemudian dokter rumah sakit Islam dan perawat rumah sakit Islam, termasuk dokter dari rumah sakit primer. Iya ya, waktu itu saya belum terima, saya bilang belum ikhlas. Tapi setelah teman-teman dari penyidik udah mengadakan press release, saya agak lega. Karena apa? Berarti kasus ini akan dikawal, ya, akan dikawal semaksimal mungkin lah. Makanya anak saya ngasih semangat juga. Udah ya. Satu keluarga juga kan mengejutkan juga. Kita nggak ada yang nyangka itu yang bakal terjadi, dan dia orangnya juga kita nggak akan nyangka gitu. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Terima kasih kepada kepolisian yang sudah bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.